Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan coba melanjutkan series MTCNA yang kemarin. Pada video kemarin saya sudah men-sharingkan materi terkait penggunaan bridge pada router mikrotik. Oke, pada hari ini saya akan coba untuk men-sharingkan materi yang berikutnya, yaitu tentang penggunaan Ethernet over IP atau yang sering kita sebut dengan EOIP pada router mikrotik. Nah, implementasinya di mana? Seperti biasa kita akan implementasikan di software emulator GNS3. Baik, kita mulai saja langsung ya. Jadi sebelum kita praktik, tentunya kita harus mempelajari teorinya terlebih dahulu, karena teori tanpa praktek kita omong kosong, praktek tanpa teori itu menyesatkan teman-teman. Oke, setuju ya? Baik, kita lanjut saja. Ethernet over IP. Apa sih itu EOIP? Adalah sebuah protokol pada mikrotik router OS yang membangun sebuah network tunnel atau terowongan antar mikrotik router OS. Ingat teman-teman, antar mikrotik router OS, artinya dia hanya milik mikrotik atau mikrotik proprietary di atas sebuah koneksi TCP/IP. Kemudian interface EOIP ini dianggap sebagai sebuah interface bertipe Ethernet. Ya, jika bridge mode diberlakukan pada EOIP tunnel, maka semua protokol yang berbasis Ethernet akan dapat berjalan di bridge tersebut. Karena apa? Karena dianggap seperti hardware interface Ethernet yang di-bridge-kan. Oke. Kemudian EOIP ini hanya dapat dibuat di mikrotik router OS seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ini merupakan proprietary-nya mikrotik. Kemudian EOIP ini menggunakan protokol GRE ya, dari request for command 1701. Oke, itu sedikit tentang EOIP. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasinya, kalau bridge itu kan biasanya dilakukan di dalam satu lokal area network atau di dalam satu gedung, satu ruangan, ya, satu kantor dan lain sebagainya. Intinya ruangannya biasanya berdekatan. Nah, kapan saatnya kita menggunakan yang namanya Ethernet over IP? Ya, tentunya EOIP ini membutuhkan bridge ya. Ketika kita ingin menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang. Contoh, misalkan kantor pusat kita ada di Jakarta, kantor cabang kita ada di Bandung. Kita ingin terhubung ya dalam satu broadcast domain yang sama. Tentunya itu akan kesulitan kalau kita membangun infrastruktur sendiri, mandiri. Berapa biaya akan dikeluarkan? Bayangkan ketika kita membuat point to point atau narik kabel nih dari Jakarta kantor pusat ke Bandung kantor cabang. Tentunya akan sangat besar biaya yang dibutuhkan. Maka dari itu kita memanfaatkan Ethernet over IP ya, menggunakan yang namanya koneksi internet atau WAN. Jadi nanti tetap kita terhubung ke internet atau WAN, tapi nanti kita komunikasinya secara tunnel ya, menggunakan jalur pribadi. Baik. Nah, untuk contoh topologinya seperti ini teman-teman ya. Contoh misalkan saya memiliki, nanti kita implementasikan ini di GNS3 ya. Kita memiliki dua buah router ya. Satu router ini berada di kantor pusat, kemudian router yang lainnya ini ada di kantor cabang. Tadi katakanlah di Bandung kantor cabangnya. Nah, tentunya router di kantor pusat dengan router di kantor cabang ini terhubung ke internet. Dan tentunya telah melewati beberapa proses routing di sini teman-teman. Sehingga tentunya pasti akan berbeda network yang ada di kantor pusat dengan yang ada di kantor cabang. Setuju ya? Tapi nanti pada implementasinya mungkin kita akan sama. Kenapa? Karena kita menggunakan emulator GNS3, tapi seakan-akan melewati internet seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian nanti kita akan buatkan sebuah interface yang namanya EOIP tunnel di kedua buah router. Ya, di kedua buah router yang nantinya akan kita tambahkan ke dalam bridge yang sudah kita buat. Mana saja yang akan kita tambahkan?
Ingat materi yang kemarin pada video tentang bridge implementation, teman-teman, bahwa tidak boleh kita melakukan bridging atau menambahkan bridge port pada bridge ya jika interface tersebut memiliki IP. Ya, apa yang akan terjadi? Pasti nanti akan invalid. Maka dari itu, nanti kita akan melakukan bridging. Untuk router 1, kita akan melakukan bridging, yaitu interface EOIP tunnelnya dan Ether 2. Ether 1 jangan di-bridgekan. Kenapa? Karena dia memiliki IP address. Jelas sampai sini ya? Oke, baik. Kemudian untuk yang router cabang, apa yang harus ditambahkan? Yuk, saya kasih waktu. Good. Oke, yang kita tambahkan interface EOIP tunnel yang ada di router cabang, kemudian Ether 2, dan satu lagi adalah Ether 3. Bagaimana dengan Ether satunya yang terhubung ke WAN? Oke, good ya. Itu tidak boleh dimasukkan ke dalam bridge port karena dia memiliki IP address. Oke. Baik, setiap laptop yang terletak dalam satu segmen network yang sama dapat saling terhubung. Kita lihat di sini. Meskipun berbeda jaringan, ini 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4 nanti akan bisa terhubung karena kita lakukan bridging. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Oke, kalau ada yang masih bingung silahkan boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi di sana. Baik, bagaimana cara melakukan konfigurasi EOIP? Sederhana teman-teman, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara membuatnya, yaitu masuk ke menu interface, kemudian nanti tambahkan sebuah interface baru. Ya, ini banyak interface-nya ya, teman-teman bisa tambahkan interface VLAN, PPTP, L2TP, PPOE ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini. Ya, pilih saja EOIP tunnel ya, namanya bisa diganti, misalkan Jakarta Bandung yang router kantor pusat, kemudian yang router kantor cabang Bandung Jakarta. Bebas ya, terserah teman-teman. Kemudian ini poin yang paling penting untuk ditambahkan di dalam EOIP kita, yaitu remote address. Remote address ini merupakan IP tujuannya. Contoh, kita ada di posisi router Bandung, ingin terhubung ke router Jakarta. Si Bandung harus memasukkan IP router Jakarta. Begitupun sebaliknya, Jakarta harus memasukkan IP router Bandung. Oke, paham ya sampai sini ya? Jangan IP sendiri yang dimasukkan. Kemudian di sini ada tunnel ID. Nah, tunnel ID ini syaratnya harus sama. Nanti teman-teman boleh coba remote address-nya sudah sesuai ya. Tunnel ID-nya tapi bedakan. Pasti tidak akan running interface-nya. Jadi pastikan tunnel ID ini harus sama. Good. Kita lanjut. Oke, perlu diingat bahwa saya tekankan kembali ya, tunnel ID pada sebuah EOIP tunnel ini harus sama antar kedua EOIP tunnel. Kemudian MAC address antara EOIP tunnel ini harus berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kita akan melakukan konfigurasi lab kurang lebih seperti ini. Nanti di sini ada router A, di sini router B. Router A memiliki alamat 200.100.101, yang B 200.100.102. Loh, kenapa ini satu network? Ya, karena kita akan simulasi dalam sebuah software yang namanya GNS3. Tentunya kita akan menggunakan network yang sama agar terhubung secara langsung. Tapi bayangkan aja itu sebuah internet. Implementasi aslinya ya tentunya kita menggunakan internet ya teman-teman. Seperti itu. Oke, nanti kita buat interface EOIP tunnel. Kemudian di sini ada PCA dan PCB yang memiliki network yang sama seperti itu. Oke, baik. Apa yang harus kita persiapkan ya? Nanti kita buat router A dan router B, kita pasangkan IP di router A B. Router A ini yaitu alamat IP router B. Tunnel ID-nya saya masukkan 1. Ya, kemudian di router B yang harus diisikan adalah yang Bandung Jakarta IP router A ya, yaitu 1. Tunnel ID-nya 1. Paham ya? Nah, setelah itu lalu kita akan lakukan apa? Tambahkan interface EOIP yang sudah dibuat ke dalam bridge port. Dilakukan di kedua buah meja ya, jangan salah satu. Tentunya tidak akan berjalan. Jadi apa aja yang harus ditambah nih?
Pertama, UIP tunnel, masukkan ke bridge ya. Kemudian yang kedua apa? Interface yang terhubungnya, yang LAN-nya, yaitu interface yang ini. Oke. Kalau ini interface, kalau interface yang ini jangan ya. Nah, di sini kan tidak ada keterangannya ini interface berapa, ini interface berapa, nanti kita akan sesuaikan. Oke, seperti itu ya. Nah, ditambahkan di kedua meja. Oke, kita akan coba praktekkan. Jadi topologi yang akan kita buat seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan hapus dulu ya, bersihkan, siapkan GNS-nya. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menggunakan GNS3, bisa lihat di video saya tentang penggunaan GNS3 untuk orang awam. Ya, nanti saya sharekan di deskripsi. Oke. Baik, yang kita perlukan di sini adalah 2 buah router. 1, 2. Yang di sini namanya tadi apa? Router A. Oke. Yang di sini router B. Oke, baik. Nah, ini ada router A, ada router B. Kemudian tadi di sana ada 2 buah PC. Yang pertama adalah PC A. Yang kedua adalah PC B. Oh, sorry. PC B di sini ya. Oke, nah kita akan hubungkan. Ini menggunakan Ether 2 yang ke PC. Oke, Ether 2. Kita manfaatkan yang namanya ceritanya. Kita terhubung ke internet teman-teman ya. Ini menggunakan yang namanya katakanlah NAT. Oke. Nah, ini ceritanya internet. Jadi kita hubungkan nih router A, Ether 1-nya ke NAT. Nah, kira-kira yang ini Ether 1-nya bisa nggak dihubungkan ke NAT? Kita lihat teman-teman. Tidak bisa karena dia hanya memiliki 1 port. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Kita harus pasangkan 2 buah NAT di sini. Oke, ya seakan-akan ini nanti internetnya ya. Tapi memang betul itu internet ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita running, kita hidupkan perangkat-perangkat yang ada agar aktif, nanti jadi hijau warnanya. Tombol ini saja ya, kita tunggu. Nah, kemudian karena kita menggunakan emulator DNS3 ya, kemudian nanti kita akan lebih mudah menggunakan apa namanya Winbox. Jadi teman-teman bisa manfaatkan cloud ini untuk meremote ya setiap router yang ada. Ya, jadi kalau saya sih biasanya ngakalinya gini, saya di sini pasangkan Ether switch di sini ya. Saya hubungkan ke interface lokal interface host yang ada di cloud, yaitu ETH0. Lalu switch ini saya hubungkan ke router. Ini mah hanya untuk koneksi saja ya teman-teman ya, agar saya bisa melakukan atau kita bisa melakukan remote Winbox. Oke, paham sampai sini ya. Oke, kita masuk ke view show or hide interface label agar terlihat ya interface kita. Ini pakai interface Ether berapa, itu pakai interface Ether berapa. Oke, jadi yang ke atas ini Ether 1, yang 1, yang ke kanan sini Ether 5 ya. Ini nggak perlu diberikan nanti ya, ini hanya digunakan untuk melakukan remote Winbox saja. Yang ke bawah yaitu Ether 2. Oke, saya kasih identitas dulu untuk yang ke bawah ini. IP-nya adalah tadi berapa? 192.168 katakanlah 1.1/24. Oke, tidak perlu masukkan gateway. Yang berikutnya di sini adalah 2. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita pasangkan IP yang ada di PC A. Oke, IP masukkan 192.168.1.1/24, lalu enter. Jika sudah, kita cek show IP.
Oke, sudah betul ya teman-teman. IP kita 1. Kemudian yang berikutnya kita masukkan IP PC 2. IP 192.168.1.2/24. Cek lagi, boleh show IP. Oke, sekarang kita coba cek ping dari PC B ke PC A. Ping 192.168.1.1, betul. Tidak bisa. Kenapa? Ya, tepat sekali. Ini tidak bisa kita lakukan karena teman-teman ingat, ini adalah perangkat router. Perangkat router ini dia akan melakukan blocking pesan broadcast. Artinya apa? Artinya ketika ada dua buah perangkat yang terhubung tapi menggunakan network yang berbeda, itu tidak akan bisa terjadi komunikasi, ya. Karena syaratnya adalah dua buah komputer, dua buah perangkat and device bisa saling terhubung jika yang pertama memiliki network address yang sama, yang kedua memiliki net ID yang memiliki net ID yang sama dan memiliki host ID yang berbeda-beda, ya. Itu akan bisa terhubung dalam satu jaringan, satu segmen. Tapi kalau ada router gini, ya ini nggak akan bisa terhubung kecuali dirutingkan, tapi tidak akan mungkin terhubung 1.1 dengan 1.2 kalau kita menggunakan rootnet, karena syaratnya harus beda network, seperti itu. Jadi bagaimana agar PCA ini bisa terhubung ke PCB? Caranya nanti kita akan lakukan bridging. Nah, tapi sebelumnya kita harus buat jalur dulu nanti di sini teman-teman, ya. Ya, oke, ini saya pindahkan ke bawah dulu takut teman-teman bingung. Ini tidak termasuk dalam topologi, ya. Ini hanya untuk ngakalin agar saya bisa nge-winbox ke router A dan ke router B. Jadi nanti kita buat di sini, ya, namanya apa teman-teman? Style. Bahkan biar tentu yang namanya test datanya, yang namanya EOIP, ya, tepat sekali. Nanti kita buat di sini namanya tunnel, bikin interface baru, namanya apa? EOIP tunnel, ya. Oke, seperti itu ya di masing-masing router. Oke, A tadi kita sudah pasang IP, B kita sudah pasangkan juga IP-nya. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi router A dan router B. Silahkan dibuka Winbox-nya, ya, seperti ini. Nah, dilihat ini kan ada Ether 5, ya. Di sini ada Ether 5 juga. Nah, agar tidak tertukar identity-nya, ya, nanti kita harus beri nama routernya agar tidak tertukar. Tapi yang mana yang router A, yang mana router B? Sederhana teman-teman. Silahkan sorot kursornya ke router A, lihat Ether 5-nya, MAC address-nya berapa tuh? Yang saya 5604 bar itu router A, 5604. Saya lihat mana 5604. Nah, yang ini kita beri nama atau identitas. Untuk yang ini adalah router A. Sistem identity router A. Oke. Apa yang harus dilakukan di router A? Seperti yang tadi sudah dicontohkan pada slide. Yang dilakukan adalah sederhana. Pertama kita tambahkan IP add EOIP tunnel. Katakanlah ini namanya Jakarta Bandung. Oke. Apalagi yang ditambahkan? Ya, remote address. Nah, berapa remote address-nya kan kita tidak tahu, ya. Oke, jadi kita perlu lihat dulu untuk router B. Nah, kita buka Winbox untuk router. Di sebelah sini router A, yang di sini router B, ini yang B pastinya, ya. Oke. Kita kasih identitas dulu. Apa tadi? Sistem identity router B. Kita lihat gimana caranya. Karena kita di sini memanfaatkan yang namanya NAT untuk Ether 1-nya.
agar terbuka internet. Jadi dia tuh akan mendapatkan IP dinamis. Kita lihat IP-nya dapat berapa. Masuk ke menu IP, pilih address. Oke, dilihat saja di sini. Yaitu alamatnya 122.213/24. Jadi ini yang harus dimasukkan di sini, teman-teman. Paham ya? Oke, jadi kita masukkan remote address-nya adalah 192.168.122.213. Oke, tanpa prefix. Lalu tunnel ID-nya sekarang tanggal 5, saya masukkan 5. Oke, baik, kita lihat ya. Kita lihat ini belum ada status running-nya. Karena kita harus melakukan pemasangan interface EOIP pada router B. Masuk ke menu interfaces, kemudian add ya, lalu tambahkan EOIP tunnel ya, remote address-nya masukkan alamat IP yang ada di router. Berapa IP-nya? Masuk ke menu IP address. Nah ini 192.168.122.203. Tunnel ID-nya berapa? Ayo ingat-ingat. Good. 5 kita masukkan. Lalu kita klik OK. Lalu teman-teman perhatikan di sini ya statusnya ya. Oke, kita lihat statusnya. Oke, running. Oke ya. Nah, apakah konfigurasinya cukup sampai sini? Tidak. Jadi kita harus ya, pada router 1 kita harus menambahkan ke dalam sebuah bridge, lalu kita masukkan port atau interface yang akan di-bridge-kan. Interface berapa saja yang perlu di-bridge-kan pada bridge port? Ya betul, Ether 2 dan Ether 5. Salah. Ether 1 salah juga. Ingat, tidak boleh menambahkan interface yang memiliki IP ke dalam port yang di-bridge-kan. Jadi yang perlu ditambahkan adalah Ether 2 dan interface EOIP-nya ya. Oke, jadi yang harus saya tambahkan di sini adalah masuk ke menu bridge, buat bridge baru. Namanya katakanlah bridge 1, klik OK, lalu pilih port. Tambahkan tadi Ether 2, good, ke bridge 1. Dan ya, interface EOIP. Kita tadi beri nama Jakarta Bandung, masukkan yang ini. Oke, sip. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke konfigurasi router B. Pada router B, apa yang harus kita tambahkan? Sama bridge juga. Yang pertama, tambahkan bridge 1. Lalu masuk ke menu port, tambahkan interface yang di-bridge-kannya. Tadi kita di sini memberi nama yaitu EOIP tunnel. Ya udah, masukkan EOIP tunnel. Oke, lalu yang kedua adalah Ether 2. Good. Baik. Harusnya ketika kita sudah konfigurasikan seperti ini, sekarang kita bisa melakukan ping dari PC B ke PC A ataupun sebaliknya. Nah, kalau tadi kan not reachable ya. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Kita coba dari PC A ke PC B. Ping 192.168.1.2. Good. Oke, mudah kan? Oke, sekarang teman-teman silahkan coba ya di rumah masing-masing untuk topologi yang sudah saya demokan tadi. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya, silahkan. Nanti insya Allah pasti akan selalu saya reply. Nah, saya punya studi kasus buat teman-teman semua ya, untuk mengisi kekosongan di rumah kalau lagi santai ya. Jadi silahkan studi kasusnya lakukan bridge 3 router, kemudian EOIP 3 router, IP-nya silahkan tentukan sendiri. Kalau ada yang masih bingung tentang studi kasus ini, boleh komen. Oke, baik ya, itu saja untuk tutorial penggunaan EOIP pada kesempatan kali ini. Nanti saya akan coba buatkan materi berikutnya tentang MTCNA series, yaitu tentang lanjutan darinya adalah penggunaan
konsep and implementation routing, baik static ataupun dynamic. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial MTCA series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Bye-bye.